Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman. Bersama aku udah ada nih Kak Vera. Dia adalah tunanetra asal Indramayu. Bener ya Kak Vera ya? Iya, benar. Kak Vera gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, aku mau berbincang-bincang hangat, dingin, dan panas nih bersama Kak Vera nih. Pengen tahu pengalaman ya beliau sebagai tunanetra dari mulai netra ya sampai saat ini. Beliau itu sudah menjadi blind mom atau orang tua dengan kondisi tunanetra ya. Dengan berapa anak? Tiga, tiga. Oh, tiga anak. Oke, langsung saja. Mbak Vera itu kalau boleh tahu, kapan sih Mbak Vera itu dengan kondisi tunanetra? Dari kecil. Dari kecil, dari seukuran apa? Kecil itu. Eh, Ya kan dari kecil, dari seukuran apa tuh? ya dari belum tinggi Oh, sampai dari usia inilah ya, dari usia di bawah lima ya tahun ya. dari usia dini gitu. Oh, Maksudnya usia pertumbuhan gitu oh maksudnya. iya iya. Kalau boleh tahu itu penyebabnya karena apa? Karena katanya sih ini panas, panas yang Hmm, terlalu iya tinggi iya. terus Mm-mm. eh, akhirnya kan jadi katanya sih ke Keganggu ya, pandangannya jadi iya, keganggu ya. Berarti iya. waktu lahir terus waktu usia setahun itu masih bisa ngelihat ya? Heeh. Ya kata yang itu sih, ya katanya gitu bisa, katanya masih Hmm, ya waktu ini aja mak, waktu belajar jalan lah katanya gitu. iya. Nah, terus Heeh. Mbak Vera itu gimana menjalani dengan kondisi tunanetra di usia ya seperti 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu gimana dulu? Ingat seingatnya Mbak Vera itu seperti apa? Kurang ini ya, kalau saya masalah kondisi tunanetra waktu ini tuh kurang inget saya. Nggak ada, maksudnya ingatnya Ah, tuh udah ini aja, maksudnya udah yang usia. biasa. Iya, Ah, heeh. Jadi yang ininya tuh nggak inget saya. ya wajar lah ya. Nah, terus Heeh, pas Mbak Vera mulai sadar nih, ngeh kan, oh saya itu tunanetra heeh. itu di usia berapa kira-kira? Ya di usia belasan lah gitu. Belasan. Oke, di usia Heeh. mungkin ya ngerasanya tuh pas ternyata teman-teman tetangga itu mereka sekolah, mereka bisa apa, kita ternyata di rumah nggak sekolah seperti itu atau bukan? Iya gitu kan, Hmm. kan kalau eh, teman-teman kan pada iya gitu pada sekolah kok saya enggak gitu kan, terus ya Hmm. agak inilah sama teman-teman tuh enggak ini enggak Agak kayak minder, teman-teman yang lain gitu kan, ngerasa iya. minder, ngerasa sedih gitu ya, usia Heeh, iya jadi, usia usia labil. kadang tuh seringnya tuh main ya kan kalau yang lain Hmm. kan pada ngumpul atau apa kan, kalau saya Iya iya. enggak gitu. Terus Mbak Heeh, Vera itu jadi ya usia itu gimana? Apakah ada upaya buat pengen sekolah gitu meskipun dengan tunanetra tapi ya sekolah luar biasa atau formal gimana? Ada kepikiran ke situ nggak dulu? dulu pernah ada yang ini yang pernah ngajak gitu kan. Iya Cuman ya. cuman saya takut gitu, takutnya ya gimana Hmm, nanti gitu kan, gimana eh, kehidupan di luar tuh kayak gimana, kan saya iya takut iya. gitu kan. Apalagi Jadi perempuan dulu ya. iya, Itu jadi Mbak Veranya yang takut atau dari keluarga? sayanya yang Hmm, takut gitu. Kalau keluarga sih memang kalau sayanya ini mungkin ya entah ya itu juga nggak tahu ya entah ngasih entah enggak gitu. iya Cuman iya iya. sayanya tuh kurang ini. Jadi apa nggak ada keberanian gitu. Iya, wajar lah paham. Ah, ah. Kalau boleh tahu emang kondisi apa bukan kondisi. Iya, kondisi lingkungannya itu Mbak Vera itu di kampung atau di kota atau seperti apa? Iya di kampung ya Oh, di kampungnya ya. dibilang di kampung Mm-mm. gitu. Cuman ya Nah, iya. nggak terlalu kampung lah gitu. Mm-mm. Nah, terus gimana keseharian Mbak Vera setelah
di usia remaja ya nggak sekolah tapi tunanetra. Terus gimana perjalanan Mbak Vera sampai kenal dunia tunanetra, teman-teman yang sama gitu. Itu Ya gimana? dulu ya ini aja hampa aja dulu ya Heeh. kayak sepi gitu kan terus ya merasa Hmm. saya tuh sendiri gitu kan nggak ya namanya orang ada keterbatasan mungkin Mm-mm. teman-teman juga kan ya jarang gitu yang istilahnya mau main atau Mm-mm. gimana terus ya ini aja ya lain aja lah ini eh, Apalagi ini ya, apalagi pas satu persatu teman-teman udah mulai ada yang nikah, ada yang sibuk ya kerja gitu ada ya. yang maksudnya kan ada yang Mm-mm. apalagi kalau musim-musim hiburan kan mereka kan pada ya ada yang sama pacarnya ada yang ya pokoknya Widih. jadi kalau saya kan ya mungkin mereka ya ada juga sih yang mau istilahnya mau ngajak cuman jarang Mm-mm. yang mau Jarang. seperti itu gitu Yang kadang-kadang mau, mereka pengen asik iya pengen asik sendiri gitu kan iya nggak iya, mau nggak takut istilahnya takut takut ribet gitu ya. Kalau iya ngajak ini iya takut ribet ini gitu ya. begitu iya 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 Terus, nah jadi ya cerita itu, saya kadang-kadang ya lanjut. iya terus ya kadang-kadang saya suka merasa sedih juga maksudnya sedih tuh ah kok gini gitu nanti saya tuh ke depannya gimana Mm-mm. terus ya sementara teman-teman udah pada ya udah pada Iya, nikah udah pada punya anak terus saya masih seperti ini gitu. Eh, itu hal iya yang begitu wajar. kadang iya terus kadang-kadang merasa ya kok hidup saya seperti ini gitu ya kadang-kadang suka kadang-kadang ya ada rasa putus asa ada rasa ya Iya iya. setelah setelah akhirnya kan ya eh, apa ada yang ngasih tahu istilahnya Mm-mm. kalau ini katanya mau nggak katanya ikut ikut di organisasi katanya organisasi itu apa kata saya kan Oh itu di ini tahun katanya berapa tuh? Coba ceritain lebih detailnya lagi itu. eh Pukul pas 14 lewat pas 45 menit. itu pas momen apa gitu? pas Pas momen apa oh Mbak Vera itu dikenalkan sama teman-teman organisasi atau apa gitu? pas sudah saya punya anak satu kayaknya iya punya anak Oh, dua pas punya oh anak dua berarti sebelum kenal organisasi udah nikah dulu. Nah, gini jadi pas Mbak udah Vera kan berada di titik terendah ya, pernah ya hampir putus asa dan mengalami apa ya istilahnya sedih atau apa. Nah, itu gimana iya sih perjalanan Mbak Vera sampai ketemu dengan suami gitu? tadinya kan saya ikut-ikut ya ini untuk menghibur diri kan kadang ya saya ikut-ikut dulu kan banyak itu ya karaoke-karaoke yang di radio tuh ya nah saya ikut-ikut nyanyi pakai HP biasa kan ini Iya, lewat iya. udara gitu kan Iya. akhirnya ya alhamdulillah banyak yang istilahnya banyak yang ngefans terus ya dari orang-orang awas juga banyak nah akhirnya saya ya lama-lama ya ada gitu yang mungkin yang kasihan atau yang ya gimana lah Mm. ya terus sampai ini nikah gitu. Oh itu pas Eh, di radio itu Mbak Vera pakai identitas asli nggak? Nama terus kondisi dengan asli tunanetra. asli Oh iya. asli saya nggak saya tutup tutupi nggak Ah, saya apa gitu nggak saya pakai nama nggak udara ya, saya nggak pakai selalu nama. ini enggak Mm-mm. lagian juga saya ini Oh iya, saya jelasin kondisi saya seperti ini iya gitu iya. kan nggak terus ya mereka udah pada istilahnya pada membuktikan sendiri. Nah, itu tapi kok tunanetra seperti yang nggak kayak tunanetra yang pada umumnya Hmm, gitu kan. Ini fisiknya ya saya normal kan ya. iya maksudnya terus ya aktivitasnya ya seperti orang ya biarpun memang agak ada keterbatasan ya nggak terlalu beda sama orang awas gitu kan. Jadi Mm-mm. masalah misalnya mau mau apa kan sendiri gitu nggak tergantung sama orang lain tak akan ada tamu misalnya bikin kopi atau bikin Iya. terus iya terus Mm. kayak orang-orang orang-orang yang awas juga kadang-kadang heran gitu kan ya Iya. kok bisa ini kata bisa itu gitu kok ini katanya gimana itu katanya kan iya terus ya akhirnya
ya itu maksudnya sampai sekarang ini Nah, saya terus itu temen kenal dunia ya tunanetra. itu cerita pas ya Mbak Vera mulai aktif di on air itu kan. Nah, itu gimana Iya. sih momen pas ketemu sama suami itu gimana sih awalnya sampai bisa nikah itu gimana? Kalau boleh dijelaskan ya Ya sekarang. tadinya mah saya kan ya dia kan mungkin suka dengerin suara saya gitu kan di radio gitu kan. Iya. Saya nyanyi-nyanyi gitu kan, nyanyi terus ya awal-awalnya ngajak ngajak sharing gitu, duet apa ya, Iya, nyanyi iya. berdua gitu. Terus akhirnya dia mungkin minta nomornya atau apa di Mm-mm. penyiar radionya. Kalau dulu kan itu ya minta nomornya di penyiar gitu. Penyiar Oh radio. boleh ya, Nah, asal diizinkan boleh ya minta nomor ya ngasih nomor iya, ya. nanti kan dia kayak penyiarnya atau kayak yang dikirimin nomornya izin dulu. Nih Mbak Mm-mm. Vera saya minta nomornya boleh saya simpen nggak? Iya, iya. Gitu. Nah, terus kalau boleh ya saya simpen gitu. Berarti suami masih satu daerah ya, masih di Indramayu. Kalau sama yang dulu iya. Heeh. Oh, Kalau Mbak ya Vera sama yang pernah dulu. pernah nikah lebih dari satu berarti ya. Ya, Mm. kalau dulu saya pernah ini sama orang awas nikahnya. Oh, Itu. pas pertama itu sama orang awas dulu ya. Jadi tertarik Ya, sama sama orang suara Mbak awas. Vera, Heeh. cocok, nikah gitu Iya, ya. heeh. Ya Nah, terus ya gimana maksudnya prosesnya kan nggak percaya gitu tadinya kok ada orang mm, awas yang mau gitu kan mm. padahal kan kalau dibilang logika kan nggak mungkin kan. Nah tapi Iya, iya. mungkin ya ini mungkin udah kehendak yang maha kuasa jadi ya ya bener dia sayang banget sama ya sama saya gitu yang fisiknya begini ya Mm-mm. kemana-mana ya dibawa terus nggak pernah ini Iya, nggak pernah merasa malu nggak pernah merasa apa gitu ya. Jadi nggak pernah merasa minder atau apa yang iya, ininya iya. tuh kayak suami Benar-benar saya tuh menerima dulu apa tuh. adanya gitu ya. Iya, heeh, dikenalin ke Heeh. temen-temennya yang ini. Ya, pokoknya Alhamdulillah. dibilang pasangan yang inilah kayak di Iya, teman-teman tuh pasangan yang romantis atau apa gitu iya. kan. Udah kamu makan gratis ya? Eh, enggak. Iya. Iya, heeh. Terus sama suami yang pertama ya akhirnya nggak lanjut panjang gitu mungkin ya. Ada godaan, karena Iya ada nggak hal dan sesuatu yang membuat kami ya tuh berpisah gitu kan. dikarenai berapa anak? Belum, itu masih belum, Oh, belum oh ada masih anak belum punya gitu. anak. Iya iya. Oh, Heeh. terus pas udah sendiri lagi, Mbak Vera itu Sama ad belum kenal sama siapa? teman-teman tunanetra ya? Belum. Saya dulu bergaulnya sama orang awas aja dulu. Iya. Maksudnya jadi sama orang awas lagi. Nah, dari oh ini ketemu sama orang awas lagi punya anak satu gitu kan. Oh nikah lagi. Iya, nikah lagi tuh dikaruniai anak satu. Jadi Alhamdulillah. jadi karena ada satu ya dapat berapa tahun karena ada ini ya pisah lagi akhirnya gitu. Iya Jodohnya sampai kalau kata istilah Sunda itu jodohnya terpanjang gitu ya, jodohnya itu nggak panjang. iya heeh. Heeh. Berarti Mbak Vera itu nggak pernah sekolah sama sekali ya? Enggak, enggak. Kayak pelatihan belum pernah, ikut pelatihan kemana gitu ke Belum Bandung. pernah, belum Hmm. pernah. Tapi kalau kalau kayak baca terus pelajaran-pelajaran yang umum itu gimana? Paham? Maksudnya pelajaran yang umum kayak gimana tuh contohnya? Oh, nggak sih skip. Maksudnya kalau kayak Mbak Vera nih kalau nulis kayak ketikan di handphone kan ya dengan aplikasi itu Oh, bisa iya. nggak? Iya, alhamdulillah kalau ini Hmm. kan bisa. Kan itu ada suaranya kalau pakai Hmm. ini kok. Kalau dulu mah saya kan pakainya HP bisu jadi nggak bisa kalau Iya dulu. iya. Nah, bisa-bisa itu setelah ada teman saya yang on air di radio tunanetra kok bisa SMS, bisa kan dulu kan Hmm. musimnya kan SMS belum ada Iya iya. ini ya, masih Kayak HP belum banyak 9 lah dulu ya. WhatsApp juga ya. Kayak HP Heeh. Nokia gitu, Nokia N63 Iya, dulu kan. kayak Dulu. chatting-chatting gitu kalau Heeh. Kayak dulu kan HP-HP saya Cina. nggak loh kok
pakai apa gitu, masa Hmm, kok tunanetra bisa begitu, kok saya enggak gitu kan, iya. heran jadi saya tuh. Kayak HP-HP zaman-zaman Cina tuh yang kayak Cross, Mito itu ada Iya, itu yang cara itu. setelah tahu Heeh. temen nanya-nanya gimana kok kamu bisa SMS. Ada Oh, katanya HP-nya, katanya gitu HP gitu. untuk tunanetra. Ah, iya. Jadi awal awal Jadi awal kenal sama tunanetra lain lagi itu pas di radio itu ada atau iya, gimana? ada teman saya satu Perempuan. sama eh, eh, sama Oh, ini. Jadi berarti ya pernah ini, iya jadi sharing, ya nggak usah malu Mbak Vera, saya juga sama katanya tunanetra, hmm, katanya kan iya dia iya iya. ngomong sendiri, iya. Jadi oh iya ya kata saya, iya. Terus ya kita kenalan, terus ya kita ketemu darat gitu kan. Kok Iya. kamu bisa SMS gitu kan? Kok saya mah nggak bisa, mana bisa SMS, kata saya, HP-nya nggak ada suaranya katanya gitu. Iya iya. Oh, iya. Emang ada gitu HP-nya, HP untuk tunanetra? Katanya ada lah katanya. Gimana Ada. itu katanya? Kan dulu kan pakai itu QWERTY ya. Iya pakai QWERTY ya HP masih kipet QWERTY kipet ya. itu. Iya. eh, Dulu saya tuh kapan saya bisa beli seperti itu Oh gitu dulu kan. belum beli ya? Heeh. Belum, saya masih pakai HP bisu ya. Setelah lama akhirnya saya ada yang seneng orang tunanetra gitu kan. Ada yang seneng Oh sama saya. iya Iya. pas berarti pas udah mulai kenal sama teman-teman tunanetra ada iya ada apa yang Heeh. baru-baru gitu kenalan gitu jadi ada yang tertarik gitu ya. Iya, ada yang terap, cuman ibu saya nggak setuju gitu kan, Hmm. nggak katanya gini, kamunya nggak ngeliat, dianya nggak ngeliat, gimana nanti kamu makannya katanya, gimana Ya dia makan bisa pakai cari mulut gitu. makan katanya gitu kan. Orang tua kan wajar ketakutan mungkin Paham anaknya. paham. Heeh. Jadi kan dulu kan orang tua kan belum paham kalau dunia tunanetra tuh ternyata Iya iya. ini. Kan Iya. pasti anggapannya tunanetra itu ya keterbatasan, sulit, nggak Iya. bisa mau sama-sama. Udah. Tunanetra kan bingung gimana dari uangnya kan gitu ya. Iya, ntar katanya Mm-mm. kamunya nggak ngeliat, suamimu nggak ngeliat, nanti gimana cari makannya katanya. Jadi makan Nanti ya. kamu, iya, orang tua, aduh, Kamu nggak ya, ngeliat, suami nggak ngeliat, tapi makan gimana? Makan pakai mulut gitu. maksudnya makannya dari mana Iya, katanya. makan dari mana? Dari Iya, Allah gitu pokok, rezeki. iya, jadi kan ya kalau mungkin kalau orang tua saya sekarang masih hidup mungkin dia paham, oh ternyata seperti itu tunanetra untuk eh, menghidupi keluarga gitu kan. Sekarang kan banyak Mm-mm. tunanetra tunanetra yang berkembang gitu kan. Ada yang Mm-mm. ada yang mijit, ada yang jualan, ada yang ya bermacam-macam lah, ada yang Mm-mm. ngamen gitu kan. Nah, berarti Jadi dari situ Mbak Vera itu semakin luas ya pergaulannya kan, semakin kenal iya, tunanetra. dari yang awas sampai yang tunanetra saya alhamdulillah ya banyak yang istilahnya banyak yang menyenangi gitu. Heeh. Kalau masalah pergaulan gitu. Nah, Dari terakhir nih sama suami ini nih yang sekarang itu yang mana katanya orang jauh ya? orang NTB, orang NTB Oh itu. iya, itu gimana itu ceritanya? Ya biasa di ini ketemu di grup-grup WA gitu, di grup WhatsApp gitu. Jadi ya saling ini gitu. Oh, ya berarti kenalnya di grup WhatsApp yang umum ya, yang Iya, se-Indonesia ya, bukan heeh. yang kayak I- grup lokal kayak Pertuni bukan ya? Bukan kayak grup-grup ya kayak inilah Heeh. yang lokal-lokal Wah, gitu. itu ada tuh yang sampai jadi ya, kalau misalkan kenalan di grup WhatsApp umum itu sampai padahal apa beda pulau sampai jadi nikah ada ya? Ya, itu dia tadi kerjanya di Kalimantan, dia tadi Oh, kerjanya itu masih di Kalimantan gitu. sama-sama Heeh, jauh itu. dulu. Heeh, oh ya. Iya, asalnya mah dari ini dari Lombok kalau asalnya, cuman kerjanya di Kalimantan gitu. Kenalan, terus dianya mau nyamperin ke rumah gitu. Iya, terus dia ya mau, kata saya mau apa, kan mau main aja apa mau gimana gitu kan. Itu posisi Mau saya pamer. sudah nggak ada orang tua.
Maksudnya saya Oh, waktu pertama ditinggal orang tua tuh pertama kan ini ayah saya. Nah, terus mm, saya punya anak dua. Nah, terus ibu saya menyusul gitu kan. berarti pas sudah nikah sama yang orang Lombok itu ibu meninggalnya. Iya, udah nggak ada. Udah sebelum 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 nikah sama orang Lombok juga sudah nggak ada. Oh Gitu. gitu. Sudah. Iya. Nah, sekarang suami kerjanya massas ya. Heeh. Gimana untuk ininya rame gitu untuk usaha pijitnya? Iya, kan dia kan biasa merantau gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau di sini kan istilahnya ya satu masih baru kan di rumah, terus ya belum ada fasilitas apa gitu kan, belum buka flang, belum apa gitu. Jadi ya nggak di ini sih kadang ada, kadang ya nggak tahu lagi kapan, lagi ya tapi ya ada gitu. Tapi Kadang-kadang ada untuk satu. menutupi kebutuhan hidup itu gimana? Untuk mencukupi kebutuhan itu gimana? Ya kadang-kadang kalau memang ada ini ya, yang ya mungkin dari Allah lah gitu, ada Jadi aja gitu ya. ada aja ya rezeki mah ya. Iya, heeh. Kalau Mbak Vera sendiri mijit nggak? Enggak, saya nggak bisa mijit saya. Emang nggak Kalau diajarin sama saya nih nggak diajarin ini sama ke suami? cenderungnya ini ke suara saya, maksudnya nyanyi gitu. Kalau Hmm, biasanya kalau mm, suka itu suka apa menghasilkan uang gitu kalau dari nyanyi. kalau dulu kalau dulu mah memang saya kan masih ini ya suka ada live live di radio itu kan suka dipanggil gitu ya di bawah nanti kan dapat Hmm, ini dapat saweran atau dapat lumayan ya. tuh Dapat iya tambahan dapat gitu ya. iya Iya iya. kalau sekarang ya saya ini ngandelin suami aja nggak bisa. Nah kalau sekarang Mbak Vera anak tiga, usia yang paling dewasa itu usia berapa? 15.00. Kelas satu SMP Pukul 15. Kelas satu SMP? tahu kelas iya Belum. kelas apa kelahiran tahun 2015 2013 Mm-mm. iya Eh, kalau itu perempuan atau laki-laki? laki-laki. Oh iya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua, bisa Cuman istilahnya. cuman Ah, kalau anak saya yang pertama itu nggak diurus sama saya gitu. Jadi hmm. ada yang ngasuh, ada yang ngurus itu. Oh, jadi ada yang mengangkat ya sebagai anak gitu ya? Iya, heeh. Ya, nggak Ada yang apa-apa. istilahnya, iya Yang ada penting yang Hadir ya sampai dengan 27 GP siap jadi milikmu. Jangan nggak kelewatan. apa-apa. Yang penting mah anaknya tahu siapa orang tua kandungnya dan tidak malu ketika tahu yang sesungguhnya, tahu yang aslinya seperti apa, terus masih berbakti gitu, nggak melupakan. Nah, yang penting mah seperti itu, Mbak. iya, heeh, enggak sih tahu dia. Alhamdulillah. Ya kan dekat gitu, sering ya sering Mm-mm. main makanya di sini Dede gitu. Kurniawan menangkap dan lainnya di postingan di pasar fashion Cikampek. Lalu itu untuk eh apa anak yang kedua itu sama yang anak yang terakhir itu usia berapa? Sama saya, usia ya kelas 5 SD, kelas 5 SD. Oh, udah Kalau lumayan. yang paling kecil itu masih TK. Berarti sekolah sekolah semua sekarang ya, tiga-tiganya ya. Iya, heeh. Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Jago-jago berarti ya. Heeh. Iya. Iya, oke, Mbak Vera. Sekarang apa harapan Mbak Vera atau keinginan Mbak Vera ya yang belum tercapai atau apa gitu kan? Siapa tahu ya mudah-mudahan ya kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu Klaim harapan reward Mbak kamu hari ini Vera. uang saya share kode referralmu sekarang. Gitu. Ya, kalau harapan saya sih ya pengennya sih ya memang untuk saat-saat sekarang sih dalam masalah hal ekonomi tuh bisa lebih baik gitu kan. Alhamdulillah. Karena untuk saat sekarang kan ekonominya lagi terpuruk banget gitu ya. Jadi satu kan suami belum dapat kerjaan lagi, terus ya kalau pengen buka di sini juga kan belum ada
fasilitas. Pengennya sih kalau ada ini, maksudnya moga-moga aja ini ada yang ini pengen dibantu. Cuman ya nggak tahu ya, maksudnya ada yang ini apa enggak gitu. Pengennya Bantuan saya modal nyari usaha yang ya, modal iya, usaha. heeh. Jadi Iya terakhir seperti itu itu. suami kerja di mana? Suami terakhir itu? Kerja di Jawa Timur sana, Malang, di Oh, Pak kota di Malang Jawa sana. Timur. Nah, Iya, pulang ke rumah itu bulan apa? bulan Februari tanggal 3 bulan Berarti Februari kemarin tahun 26. 2026 ya. Iya, heeh. Berarti sekitar berapa bulan ya nganggur di rumah ya gitu. Ya sekitar ada ya 3 bulan apa 4 bulanan ya. Lebih lah Februari, Maret, Februari April, 5 ya. Februari, Maret, April, Mei ya sekitar 3 4 bulan lah. Iya, heeh. Ya, Tapi ya mudah-mudahan aja istilahnya dengan ya kita meskipun kita nganggur ya. doakan, kita doakan semoga teman-teman yang di bawah juga yang mendengar itu yang menyaksikan, semoga ekonomi Mbak Vera beserta keluarga bisa lebih baik ya dari sebelumnya, suami Amin. mendapatkan pekerjaan Iya. lagi atau menemukan pintu rezeki yang lain gitu ya. Semoga Amin. Iya. anak-anaknya Iya. selalu sekolah gitu ya tanpa terputus, bisa menjadi anak Amin. yang bisa berbakti sama orang tuanya ya. Ya mungkin itu Iya, ya, amin. Kira ya. Terima Iya, kasih iya, nih atas iya, Mak. Iya, sharing makasih. dan waktunya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Oke, iya, iya, terima kasih. Nuhun.